Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowan Thomas Alpino, NIM 2053180. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 6G semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu mengenai tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, dan yang kedua yaitu mengenai sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Ada 7 poin yang saya akan jelaskan mengenai tentang tata cara penyembelihan hewan kurban ini. Poin yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat atau benda yang kita gunakan dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Benda tersebut dapat berupa seperti pisau, golok, dan pedang atau sesuatu benda yang tajam. Karena pada dasarnya Islam melarang atau haram hukumnya menggunakan seperti tulang, gigi, dan kuku untuk melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Karena pada dasarnya penyembelihan hewan kurban ini harus menggunakan benda yang tajam seperti pisau, golok, pedang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu kita diharuskan menuntun hewan tersebut secara perlahan. Karena pada dasarnya Islam sangat melarang untuk memperlakukan hewan kurban secara kasar. Terlebih lagi hewan tersebut adalah hewan kurban atau hewan yang akan kita kurbankan seperti hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus merobohkan hewan kurban secara perlahan. Hindari perlakuan yang kasar terhadap hewan kurban karena bisa mengakibatkan stres dan memberontak yang dilakukan oleh hewan kurban tersebut. Kemudian ada cara untuk merobohkan hewan kurban tersebut, seperti yang pertama yaitu metode tali simpul. Itu adalah metode yang sering digunakan oleh para masyarakat ketika merubuhkan hewan kurban tersebut. Kemudian cara yang keempat yaitu membaca basmalah. Itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Karena ada beberapa ulama berpendapat membaca basmalah itu adalah wajib, dan sedangkan membaca basmalah atau menyebut nama Allah saja itu dianggap sudah sah ketika melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Kemudian yang untuk penjelasan yang kelima yaitu mengenai membaca niat yang telah diajarkan. Membaca niat dalam penyembelihan hewan kurban itu adalah harus dilakukan karena diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca niat ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Niat itu ada dua, yang pertama untuk diri sendiri dan yang kedua yaitu untuk orang lain. Nah, kemudian untuk penjelasan yang keenam yaitu mengenai memotong leher hewan kurban wajib dilakukan dengan sekali gerakan saja. Biar hewan tersebut merasa tidak tersakiti dan hewan tersebut cepat mati. Oleh sebab itu, alat yang kita gunakan itu adalah alat yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan kurban ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Dalam memotong leher itu harus putus yaitu 3 saluran. Saluran leher hewan kurban tersebut. Yang pertama urat nadi, yang kedua saluran nafas, dan yang ketiga saluran makan. Kemudian yang ketujuh yaitu membaca doa. Disunnahkan atau diwajibkan kita untuk membaca doa ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu adalah sesuatu hal yang diharuskan ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu diwajibkan untuk membaca doa ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu mengenai sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan.
Yang pertama yaitu ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban, kita diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita melakukan penyembelih atau menyembelih pada bagian pangkal leher hewan kurban, itu adalah sesuatu benda yang harus kita gunakan, benda yang tajam atau dari segi pedang, pisau dan golok itu adalah harus digunakan berban. Itu adalah sesuatu benda yang harus kita gunakan, benda yang tajam atau dari segi pedang, pisau dan golok itu adalah harus digunakan benda yang tajam, terutama pada hewan yang memiliki leher panjang. Karena hal itu bertujuan agar pisau tidak mudah bergeser serta urat-urat leher dan kerongkongan cepat putus. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan alat. Kembali lagi kita harus menggunakan alat seperti pisau, golok, dan pedang. Kemudian yang keempat yaitu mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Itu adalah hal yang harus dilakukan ketika melakukan penyembelihan hewan. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tersebut tidak tersiksa dengan benda yang tajam. Kemudian yang kelima yaitu hewan yang kita sembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri supaya lebih mudah bagi penyembelih untuk memotongnya, supaya bisa mempercepat terhadap proses penyembelihan dan hewan kurban tersebut bisa cepat mati sehingga tidak tersiksa hewan kurban tersebut. Kemudian yang keenam yang terakhir yaitu ketika ada anak hewan yang masih ada atau berada dalam perut induknya, ketika kita ingin melakukan penyembelihan hewan kurban terhadap induknya, kita tidak harus menyembelih lagi anaknya yang berada di dalam perut tersebut. Cukup kita menyembelih induknya saja. Itu bisa sah dalam hukum syariat Islam mengenai penyembelihan hewan kurban tersebut. Baik, itulah materi mengenai yang pertama yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban, dan yang kedua yaitu mengenai sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Mungkin ada penyampaian yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin ada kebenaran dalam penyampaian ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.